Baik, di video kali ini saya akan mencoba mereview materi geografi yang ada di semester 2. Pada video kali ini kita akan mencoba mendeskripsikan tentang dinamika litosfer. Yang pertama proses tektonisme, dan yang kedua proses vulkanisme, dan yang ketiga proses seisme. Nah, proses tektonisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah morfologi lipatan, yang kedua adalah morfologi patahan. Nah, morfologi lipatan ini terjadi karena adanya pergeseran lempeng yang mengakibatkan terbentuknya lipatan-lipatan. Nah, contohnya pergunungan-pergunungan yang sudah tua. Dan yang kedua, morfologi patahan ini sangat kompleks sekali. Terjadi karena ada pergeseran dan patahan. Patahannya itu bisa ke atas dan patahannya itu bisa ke bawah. Nah, patahan yang ke atas ini dinamakan hole, dan patahan yang ke bawah ini dinamakan selang atau graben. Itu bahasa istilah dari kedua. Dan morfologi patahan ini terjadi dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Contoh yang mudah bisa kita ketahui adalah Bukit Barisan, kemudian Ngarai Sianok yang ada di Sumbar atau Bukit Tinggi. Nah, berdasarkan proses tektonisme tadi, kita berangkat ke proses vulkanisme. Nah, proses vulkanisme ini terjadi karena pergeseran magma yang terjadi dalam perut bumi. Pergeseran ini dinamakan dengan erupsi. Magma yang mencapai permukaan bumi disebut dengan lava. Dan lava itu akan keluar dari perut bumi dan dinamakan dengan lahar. Lahar itu terbagi menjadi dua, lahar panas dan lahar dingin. Nah, berdasarkan proses vulkanisme tadi, kita pasti mengetahui ini pasti terjadi ke gunung api. Nah, apa saja dampak dari proses vulkanisme ini terhadap lingkungan? Yang pertama, ada dampak negatifnya, bisa menghambat batas-batas dari lahan pertanian yang ada di sekitarnya. Kemudian, salah satu proses positifnya bisa membuat lahan yang ada di sekitar gunung api tersebut akan menjadi subur. Nah, kenapa gempa bumi ini bisa terjadi? Karena ada pergeseran lempeng. Seisme. Gempa adalah proses getaran yang terjadi dalam perut bumi yang berasosiasi atau yang bekerja sama dengan lempeng sehingga menyebabkan getaran yang sangat kuat sekali. Nah, salah satu bagiannya adalah namanya gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa tumbukan. Nah, kalau gempa tektonik ini sudah jelas dari endogen dari perut bumi. Kemudian kalau gempa vulkanik itu berasal dari lava, dan yang berikutnya gempa patahan itu berasal dari dalam sisi gua yang sudah mungkin sangat menua. Dan yang terakhir gempa tumbukan itu dimulai dari salah satu kejadian alam yang mungkin seperti meteor jatuh, itu bisa mengakibatkan gempa. Nah, apa saja pengaruh gempa terhadap kehidupan bumi? Salah satu yang contoh paling kita kenal adalah tsunami dan segala macamnya. Tsunami bisa mengakibatkan hal yang sangat destruktif sekali. Jadi itu salah satu dampak negatif dari gempa. Nah, kenapa kita harus mereview dinamika litosfer? Agar kita bisa mengetahui apa saja pengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah nanti kita akan belajar tentang dinamika atmosfer. Thank you sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.